kembali ke Al-Quran ya, terutama kita dalam memperingati tahun baru Hijriah tahun keberapa ini? 1448 ya. Alhamdulillah kita ini berarti makin tambah tahun makin tambah apa? Tambah umur apa kurang umurnya? Makin berkurang jatah umurnya. Kenapa? Kita misalnya saja diberikan kalau umur 60, sekarang masih berapa? 17. Berarti tambah umurnya berapa jadi? 18. Kurang apa tambah? Berkurang. Wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalqi afala ya'malu. Barang siapa tambah umurnya, niscaya akan dikembalikan pada suatu kejadian yang awal itu. Apakah kamu sekali tidak berpikir? Maksudnya apa? Awal kita mulai tidak bisa jalan, betul? Tidak bisa mendengarkan, ya nggak bisa bicara. Begitu puncak umur itu 40 tahun, makin tambah berarti makin sehat atau makin loyo? Makin loyo, makin berkurang kesehatan. Itu menunjukkan jatahnya makin berkurang jatah umur. Ya, kita kan kadang-kadang panjang umurnya, sebenarnya bukan salah itu, kurang umurnya, bilangannya tambah, hakikatnya berkurang. Itu harus kita pahami, ini iman ya. Quran syukur ya Allah Ta'ala ya. Gitu. Nah, maka perlu kita sadarnya iman tadi, kembali Quran, hadis juga ijma dan qiyas, kembali ke situ. Tanpa itu ya kita akan memahamikan. Nah, kenapa kita harus beriman, berilmu, kemudian beramal dan segini? Penting kita orang yang iman itu tentunya diwajibkan masuk Islam yang kafah. Allah Ta'ala menyampaikan apa di situ? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis-silmi kafah. Orang beriman masuklah dalam agama secara kafah, secara utuh. Nah, berarti apa? Semuanya Islam. Ya, semua Islam. Artinya apa? Dari sisi pakaiannya juga Islam, sisi bicaranya juga Islami, sisi sikapnya juga Islami, langkahnya pun juga Islami. Semua kita ukur orang bermeter ini. Nah, kalau iman tapi tidak Islam ya imannya kemana nanti? Hanya iman tok, abstrak tapi tidak ada actionnya. Ya, iman kok tidak sholat, bisa iman kan? Ya iman kata-kata doang kan? Iman udah kosong, ya iman udah haji, padahal kayaknya ini juga hanya apa? Hanya abstrak. Kenapa? Karena iman itu definisinya iqrarul bil qalbi wa nutqu bil lisan wa amal bil arkan. Islam itu apa? Iqrar di dalam hati kita pertama itu ya. Yang kedua apa? Diucapkan oleh lisan. Yang ketiga diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Ini beriman. Nah, tingkah lakunya kalau orang berilmu ya dia bicara sesuai dengan ilmunya. Kalau berjalan sesuai ilmunya berarti kan ngarang sendiri. Ilmu dalam Islam kan diatur Quran, di hadis dijelaskan melalui para ulama itu. Jelas, mau sholat ya ada ilmunya sholat. Mau belajar ada ilmunya belajar, ilmunya pakai doa dulu. Rabbi zidna ilman nafi'ah. Kalau kita belajar ilmu yang manfaat dan seterusnya. Itu perlunya ilmu situ. Dengan ilmu syariat orang tidak akan tersesat di jalan. Pergaulan sekarang ini coba kita tidak sedikit yang orang pasangan muda-mudi banyak yang kecelakaan, betul? Kecelakaan dalam arti apa? Dia belum nikah tapi kawin dulu. Ini bedanya nikah dengan kawin. Ya, maka kambing ayam itu kawin tidak nikah ya. Ya, kalau nikah mesti kawin, ya kawin belum tentu nikah. Kalau kecelakaan berarti dia kawin. Ini yang bahaya ini di sini ini. Ya bahaya itu apalagi di bawah umur, akhirnya urusan dengan yang apa pihak-pihak yang terkait. Nah, kalau dia mau nikah berarti minta dispensasi ke mana pengadilan agama. Ini akan merepotkan kita bersama dan mencemarkan nama baik kita juga Islam. Ya, bukan Islamnya, tapi kisnya, kasusnya orangnya itu Islamnya baik-baik aja memberikan pelajarannya. Macam pengajaran ilmu juga baik-baik. Ini dampaknya kenapa? Mereka tidak iman. Loh, kalau iman, saya belum nikah, mau berbuat kawin,
ya tidak boleh dilarang, ya tidak akan. Karena kuat betul kan imannya, hati, lisan dan perbuatan menjadikan satu. Jadi satunya hati, satunya perbuatan, satunya apa? Kata perilakunya itu sama. Itu namanya iman, sehingga terpercaya, sehingga dia betul-betul menjaga ilmu yang diperoleh itu. Nah amalannya apa? Tercermin melalui ilmu tadi itu. Ya, orang punya ilmu banyak tapi tidak bisa mengamalkan, ya ibaratnya apa? Pohon besar tapi tidak ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasajari bila samrin. Orang punya ilmu tapi tidak pernah diamalkan, ya bagaikan pohon yang tidak berbuah. Berbeda dengan semangka, ya pohonnya kecil tapi buahnya besar. Lah buah apa yang bisa tidak punya buah? Pohon karet, pohon beringin, itu besar tapi kan buahnya tidak ada, kecil-kecil dan tidak manfaatkan. Ini gambarannya seperti itu, sehingga para generasi muda itu kalau sudah iman ya harus punya apa syariatnya. Syariatnya yang itu tadi, namanya perbulan bebas, oke, cuma harus terbatas. Artinya bertanggung jawab di sini. Ini terkait dengan kaitannya rentetan tema tadi itu generasi yang Islami, ya, yang beriman dan beramal. Jadi Islam yang udah dulu kan sebenarnya itu yang perintah Quran itu ya dalam manu fisilmi kafah, yang beriman masalah dalam Islam apa kafah secara utuh. Kalau itu dari semua insya Allah aman, nggak ada kecelakaan, nggak ada ini, nggak ada, utuh semua. Oke, itu kira-kira gambaran umumnya kaitannya dengan tema tadi itu, ya, kerangkanya seperti itu. Baik, selanjutnya Pak, di era digital seperti sekarang ini banyak informasi yang mudah diakses oleh generasi muda. Lalu, bagaimana cara agar kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperkuat iman dan menambah ilmu yang bermanfaat? Oke, saya pernah belajar itu di antaranya apa ya? Saya mengarani setan keplek. Ada juga itu bolehnya kita menggunakan teknologi ini. Nah, beda saja. Pertama, untuk tolabul apa? Tolabul ilmu, untuk mencari ilmu. Yang kedua, untuk apa? Silaturahim. Dari jauh jadi dekat. Warga dari sini Surabaya yang saya ketemu telepon. Nah, itu untuk silaturahim. Yang ketiga untuk bisnis yang halal. Tiga itu lainnya no. Anda mencari referensi, ketemunya apa kira-kira? Negatif atau positif? Buka jurnal saja, gangguannya banyak yang negatif kan? Nah, itu harus disaring. Kalau itu betul iman, oh ini bukan yang saya cari. Kalau saya cari ini jadi madhurul, saat ini jadi wong, menyebarkan pilar dan seterusnya. Itu yang perlu dijaga. Sehingga ada tiga itu, yang tiga pilar ketika kita menghadapi apa teknologi seperti saat ini. Itu kira-kira. Namun Pak, terkadang anak muda memiliki semangat belajar yang tinggi, tetapi masih kesulitan dalam mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Apa yang menjadi penyebab hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, ilmunya dan manfaat itu kayak apa? Kayak gitu ya. Jadi kalau kita belajar, pertama kita niat dulu. Kalau ada mahasiswa baru mesti tak tanya, apa niat Anda kuliah? Ada yang jawab, oh saya naikkan pangkat Pak, ya sudah bekerja. Saya pinter Pak, saya jadi cendekiawan Pak. Itu jawaban yang menurut akal oke. Tapi menurut saya, menurut yang dibimbing para ulama belum. Ya. Pertama apa niatnya? Mencari ridho Allah. Nek Allah itu nggak bakal manfaat. Yang kedua, niatannya apa? Menghilangkan bodohnya sendiri dan bodohnya orang yang masih bodoh. Ini Imam Al-Ghazali yang betul itu. Ya. Apa maksudnya? Kalau kita belajar misalnya ngaji, rasanya nggak bisa baca basmalah, bisa Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya teman kita yang belum bisa kita ajarin terus seperti itu. Inilah jadi ilmu manfaat. Ya. Kalau di akademik Anda belum bisa membeli, padahal membuat artikel harus pakai pendelik. Belajar ilmunya. Cari
gimana? Oh, belajar meneliti akses. Oh, ini harus seperti ini, diprogram dulu laptopnya, program meneliti, kemudian dibuka artinya di tutorial langsung. Enggak lama sebenarnya, 1 jam sudah bisa belajar meneliti. Ini yang manfaat. Kenapa? Untuk membuat artikel yang referensinya harus pakai jurnal. Ini tidak akan menjadikan plagiator. Yang jadi plagiator itu apa? Ini analisis orang lain, praprasa milik orang lain, dikopi dia miliknya sendiri. Ya, kalau dalam agama itu dosa. Ya, jadi itu kalau bukan langsung dari sumbernya ya jangan. Berarti niru milik orang lain. Ini kalau dibilang akademik namanya pelacuran akademik. Kasar kan? Ini kalau diumum langsung keluarkan. Saya pernah ini pelacuran akademik apa ada. Karena masalah apa? Mencintasi pendapat orang lain, diakui pendapatnya sendiri. Para persoalan lain dijual, diakui diblok langsung dikopi situ. Ini namanya pelacuran akademik. Sehingga ya tidak bakal manfaat atau pemain nyuri bermanfaat gimana? Ya. Jadi kita belajar niatnya untuk menghilangkan bodoh kita dan bodohnya orang masih bodoh nanti akan melakukan yang baik. Maka kalau cari ilmu betul-betul yang baik. Kalau di ilmu agama namanya ada syarat. Yang ngaji misalnya ngaji belajar baca Quran. Sehingga jadi kudu ngerti sangat Quran kudu punya syaratnya. Ngajari dulu siapa dulu. Dan ngaji kita baru ngaji tanpa syarat terus pokoknya belajar lewat internet. Kemudian belajar lagi, internet sekarang ada loh, ya bimbingan baca Quran ada kan? Ini nggak ketemu orangnya. Ya, kalau salah baca terus gimana? Atau belajar langsung lewat ini apa tulisan? Oh ini soal saya begini, baca Al-Ladina keliru. Al-Ladina, jangan-jangan di bawah alat zina, ya berarti rampung nggak ngerti kan apa? Nggak ngerti sama sekali belajarnya lewat tulisan tanpa perangkat orang lain. Dan orang lain itu harus jelas, insya Allah manfaat ilmunya. Tapi yang ngajari tanpa guru, ya akan jadi lama-lama kelamaan ya tidak tahu. Mestinya pakai kaidah ilmu tajwid. Yang bacanya pokoknya dibaca yang penting bisa baca. Ini kalau ditenani nanti jadinya apa? Dosa turunan. Salah, kau bisa jadi salah semua kan? Kayak para pesantren itu. Maka belajar dari orang yang betul-betul tahu tentang tajwid, ya, ngerti kaidah bacanya dan ngerti apa? Gharib. Nah, karena tidak hanya ada di luar bacaan tajwid itu dan namanya gharib. Harus tahu gharib juga. Kalau tidak nanti terus salah akhirnya salahnya akan keturunan. Ini penting gitu ya untuk itu. Karena akan manfaat tadi itu. Artinya betul-betul jelas. Kecuali yang umum ada yang ngajari clear ada masalah, tapi yang harus dipertanggungjawabkan. Oke, itu banyak. Selanjutnya Pak, dalam kehidupan mahasiswa maupun pelajar, adakah contoh sederhana yang dapat dilakukan untuk menerapkan nilai iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ada, bisa diberikan contohnya seperti apa Pak? Jadi saya sering menemukan di masjid mahasiswa ketika mau sholat. Begitu sholat ternyata kalau bahasa fikihnya ini ketinggalan makmum masbuk. Dia nggak pernah belajar itu. Ketika bermakmum di masjid, imamnya sudah rukuk. Dia datang kemudian imamnya sudah tinggal, dia langsung menutupi rukuk langsung tidak. Ini tidak dihitung satu, tidak dihitung rakaat. Yang namanya makmum masbuk itu ketika makmum itu mengikuti tumakninanya rukuknya imam. Lalu itu dihitung satu rakaat. Kalau udah ngerti ya banyak yang sholatnya kurang satu rakaat. Iya, kurang sholat satu rakaat. Ini terus gimana ini? Ini ya masih ada sebagian juga non mahasiswa. Itu kenapa belum mengikuti pembelajaran artinya ilmunya itu? Ya terus gimana suruh iman terus apa manfaat ilmunya? Karena perlu pembelajaran yang luar biasa. Artinya apa? Perlu betul. Dan ada klien dulu saya temui mahasiswa
dan ini menjadikan kenangan saya selama hidup saya, selama jadi dosen di sini ya, fakultas lain. Puasa Ramadan kemarin dilalah telah datang. Loh mas, kok telah datang dari mana? Ini sudah jam 10 baru masuk. Anak pak baru dahar. Wah saya bingung kayak mahasiswa berapa? Nembe dahar. Poso-poso dahar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sengaja apa tidak? Anu telah berbuka, telah sahur. Iya pak, sekarang udah. Mas ini orang mana? Orang Jawa Tengah apa? Orang Jakarta? Masa bahasa sendiri apa? Udah kan udah oke. Jadi apa pembicaraan dan salah apa? Masalah apa? Puasa Ramadan dia membatalkan tanpa alasan. Ini yang tidak boleh sudah itu, tapi dibuat biasa saja. Dan ini kau harus tobat. Ya, ini larangan keras. Orang kamu sehat, kemudian kamu melanggar dahar siang. Lain lagi jangan ya. Saya makan pak tadi itu. Berarti sahurnya terlambat. Bahasa halusnya seperti itu. Yang boleh berbuka itu adalah orang yang sakit. Sakitnya tidak apa? Kalau dia buat puasa malah tambah sakit. Apa Anda sakit? Enggak pak. Oh berarti sakitnya di sini. Sakit hati bukan begitu ya. Ini karena apa? Dia landasannya iman tapi tanpa ilmu. Amalnya akhirnya apa? Salah semuanya. Amalnya itu beruntung karena amal harus pakai ilmu. Amal tanpa ilmu ibadahnya tidak diterima. Sama aja loh. Anda pernah tidak buat tahu bakso? Menikmati tahu bakso ya? Oke. Orang karena tidak ngerti meraba-raba cari bakso dan cari tahu di belakang kemudian digoreng. Apa jadinya? Ya mencontrot bahasanya. Lepas kan? Belum pernah kok gak jadi tahu bakso karena tidak tahu ilmunya. Maka ilmu, ya amal tanpa ilmu tidak diterima. Artinya lepas semua atau enggak jadi. Anda buat ketupat, nggak ngerti diuntel-untel akhirnya bisa dibuat, betul nggak? Bisa nggak buat ketupat? Bisa ya, pakai ilmu deh. Tanpa ilmu apa? Rusak semua tarik sana tarik sini, nggak jadi ketupat. Itu contohnya gitu. Dari bahasa hari ini. Oke. Baik, selanjutnya Pak, sebagai momentum tahun baru Islam, langkah apa yang sebaiknya dilakukan generasi muda agar menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya? Ya, kita harus muhasabah. Muhasabah apa? Introspeksi diri, merenungkan dirinya. Ya, dirinya. Ya, kalau di dalam apa surat Al-Hasr ayat 17 itu ya, orang yang beriman harus introspeksi. Wal tandur nafsu ma qaddamat liwat. Jadi nanti nama wal tandur nafsu ma qaddamat liwat. Yang beriman apa di situ? Hendaklah kamu melihat wal nafsu, lihat apa? Ke depan. Apa yang kamu usahakan? Menurut tafsir Ibnu Katsir itu atau liwat itu adalah hari besok, hari kematian. Jadi Anda tahu kapan matinya? Tidak tahu, karena kita sudah dijaga masing-masing umur itu. Ya. Nah, maka harus hati-hati kita kalau sudah introspeksi apa yang kita lakukan kemarin. Wah, saya belum bisa baca Quran, Pak. Oke, ini untuk evaluasi masa kita. Tahun ini wajib bisa, harus seperti itu. Kalau kemarin belum tahu ilmunya sholat, sekarang wajib bisa belajar dan belajar. Kan di luar jam kerja masih, di luar jam kuliah masih banyak kan. Nah, ada juga di sini mahasiswa yang kos, daripada saya kos ibu apa dapatnya cuma bergabung dengan Habib saya kos di pondok. Nah, ada juga di pasar kasih situ sekolah udah mondok pulang bisa baca Quran dari plus itu berarti. Karena dia sadar kadang dimanfaatkan sana, dimanfaatkan di sana mondok sana sambil belajar untuk ngasah dirinya sendiri. Kalau belajar Quran, bagaimana kalau bisa ngaji kitab fikihnya,
terutama kalau perempuan Pak fikun nisa. Atau hianatun nisa yang lebih dari lagi. Atau yang lebih apa sederhana. Ini karena penting. Kenapa? Karena untuk ibadah, untuk sholat itu harus tahu apa syarat sahnya sholat. Di antaranya kalau kita misalnya saat menstruasi, kapan harus sholat, kapan harus meninggalkan sholat, ada ilmunya di situ. Ini penting bagi kita, namanya di fikih nisa yang lebih mendalam. Nah, kemudian di sisi lain juga kita harus tahu makna hijriyah. Hijriyah itu apa? Dari yang jelek menuju yang baik. Itu tadi saya coba tadi. Dan bisa baca Quran harus bisa. Saya harus belajar ilmu tauhid. Oke, harus belajar. Kenapa? Untuk menguatkan iman kita. Karena di antara saudara kita banyak yang kepleset, banyak yang terjebak tauhid. Contoh, kalau seorang periksa ke dokter A, dokter kulit, wah dia lupa katanya kamu. Kemudian, wah ini kalau saya tidak periksa ke dokter A, tidak sembuh. Ini derajat juta bedanya. Yang menyembuhkan bukan Allah Ta'ala, tapi dokter tadi. Berarti dia Tuhannya. Padahal apa? Yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Ini barang sepele, barang kecil, tapi merobohkan semua amal kita. Gak ada artinya kita ibadah, gak ada artinya kita apa itu amal apapun. Karena apa? Runtuh lah imannya, dasar-dasar atau kayaknya runtuh semuanya. Terjebak gitu. Kenapa? Kalau misalnya dapat obat, dapat diminum, wah kalau saya tidak minum obat dari dokter nggak sembuh, ya sama aja berarti gantungkan diri pada obat tadi. Saya pakai akik. Kalau saya tadi tidak pakai akik, hujan. Kalau saya pakai akik, tidak hujan. Berarti gantung akik pada hujan. Padahal yang buat hujan Allah Ta'ala, yang buat sembuh Allah Ta'ala. Jadi semua yang dengan Allah Ta'ala. Allah Somad. Ya, Allah teman-teman, ketergantungan kita. Kita minta apa saja lewat Allah Somad. Ini untuk mengukur apa? Biar apa? Imannya betul-betul sangat luar biasa. Artinya tetap sekuat apapun, kalau digoyah apapun, kalau imannya tetap kuat, yang tidak akan goyah. Jadi ini amal yang kita sehari-hari memang harus tergantung iman kita untuk apa hijau. Kalau kemarin dari bahasa halus, akhlaknya tidak tertata, bagaimana cara kita tertata? Panggilan antara ayah, panggilan dengan kakak, dengan adik, terus ada bahasa masing-masing. Oke, itu masih ada. Jadi gitu ya teman-teman. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Kalau boleh tahu bertanya secara pribadi nih Pak, nilai apa yang paling penting yang harus dimiliki generasi muda agar mampu menghadapi tantangan zaman pada saat ini? Ya, kita ke depan akhlak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu diutus di umat ini untuk menyempurnakan akhlak. Buis itu utama maka akhlak. Hadisnya seperti itu. Kenapa sih? Karena akhlak itu buah daripada iman. Buah daripada iman. Anda belajar agama apa? Belajar ilmu tanpa amal yang tidak ada artinya. Ya. Ilmu diamalkan yang sepadan apapun sampai kalau akademis tingkat profesor. Tapi kalau akhlaknya tidak ada, nggak dihargai. Misalnya ada bosor pada mahasiswa yang belum misalnya, gondrong ini tersinggung nggak? Tersinggung. Kamu saya manggil badanmu sekarang kok tambah ceking padahal gemuk, mulai tersinggung. Makanya enggak, yang buat gemuk, yang buat ceking semua Allah Ta'ala. Bukan saya memojokkan dia. Kalau memojokkan berarti sama dengan saya memojokkan Allah Ta'ala. Betul nggak? Karena yang buat apapun kan Allah Ta'ala, kita akidahnya ke situ. Nah, kalau itu diimbangi dengan akhlak ucapan kita yang kita apa? Kalau masalah kita ambil salah, kita minta maaf. Seperti itu. Itu enak jadi seperti itu. Oke, berarti menata diri kita. Dan mulai kita tata, kita berbahasa dengan siapa?
Dengan orang tua berarti kita cium tangannya. Kalau saya ngajarkan cium ini punggungnya dan minyak seperti itu. Karena ajaran di buku SD, MP pernah saya cerita itu apa? Mau berangkat sekolah itu saling dengan bapak ibunya. Ada gambarnya di bukunya. Sampai sekolah cium tangan siapa? Pada guru ketika itu akhirnya di depan untuk menjemput ya, untuk apa? Menjemput daripada mahasiswa yang datang itu apa? Bagian ini seperti itu. Bagian ini menyambut kedatangannya siapa? Siswa. Kenapa harus disambut? Belas sekolah siswanya harus pulang sekolah. Kenapa? Karena dia ada di kedepan yang lebih baik. Kita harapkan seperti itu. Kenapa saya bilang itu? Lu saya kuliah itu dulu ngetik tugasnya setengah mati, nulis dan terus. Sekarang kan tidak lagi. Itu berarti generasi lebih baik dan berikan. Orang nulis ya tulis menjengket tangan ya. Lapek betul setengah jam nulis, setengah jam dijelaskan. Gitu lagi. Ini berarti generasi sekarang lebih baik. Tugas paper udah ada semua banyak. Karena dulu kan melihat buku, kalau tidak ada harus beli seperti itu. Jaga sangat sulit sekali untuk kita patrobos dengan teknologi saat karena belum zamannya. Itu berarti lebih baik. Kalau kita manggil anak ya kita panggil dengan baik. Kalau dengan kakak berarti kita bahasanya apa? Kakak yang terhormat. Kalau adik tersayang. Kalau orang tua termulia. Jangan seperti orang barat, ayahnya dek. Panggil ini ya kurang sopan seperti itu. Ya, akhlaknya belum. Ya, akhlaknya belum tertata dengan baik. Nah, dengan adanya tahun baru itu harus berubah. Oh, berarti kita cara memanggil orang, kita panggil nama yang terbaik. Jangan memanggil apa? Nama yang bukan namanya. Ya. Jadi ini langkah itu. Nah, itu langkah akhlak untuk menuntun kita semuanya. Akhlak kita terhadap Allah Ta'ala, akhlak kita terhadap sama manusia. Akhlak terhadap Allah kayak apa tuh? Sholat yang lagi, sholatnya pakai kaos, oblong, sadar, sah, gelap. Tapi kalau nggak ada mereka pakai kaos oblong, nggak kan? Berarti masih menghargai rektor daripada Allah Ta'ala. Itu akhlaknya seperti itu. Kan bedanya kayak kau apa baju biasa ada Allah Ta'ala pakainya seperti itu. Jadi harus kita introspeksi diri ya. Sama dengan di autor perempuan kan bukan sama tangan aja. Kalau ada pakai ini mukena kok sama kelihatan tulinya dia juga tidak sama. Berarti apa? Kurang menghargai syaratnya ya kita udah lebih aman soalnya sama. Itu diantaranya secara global menjadi akhlak kita dan Allah Ta'ala kita tata kembali kita untuk berhijrah ya. Kemudian kalau kita berhubungan dengan sesama manusia sambil menaras kita lihat kalau yang lebih tua berarti kita hormati. Kalau Anda menyampaikan salam siapa yang menyampaikan dulu ya. Kalau ada orang berjalan yang menyampaikan salam ada orang duduk yang menyampaikan salam orang yang jalan. Ketika kita berkendaraan pakai motor, orang di jalan yang menyampaikan salam yang motor, seperti itu. Jadi kita tata gitu lah itu. Ya. Masa kalah dengan semut? Semut itu ketemu sama bangsanya salaman. Ini namanya ayat kauniyah. Apakah kita ketemu sesama saudara kita terus salaman? Jarang dilakukan. Yuk kita bangun membumikan syariat Islam menghadapi tahun baru istilah Islam dari semua sisi. Itu. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini teman-teman. Dari diskusi yang telah disampaikan, kita belajar bahwa menjadi generasi Islami bukan hanya tentang memiliki ilmu yang luas, tapi juga tentang memperkuat iman dan mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iman menjadi landasan, ilmu menjadi pedoman, dan amal menjadi bukti nyata dari apa yang kita yakini dan pelajari. Semoga melalui momentum tahun baru Islam 1 Muharram ini, kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik, serta mampu mewujudkan generasi Islami yang berlandaskan iman, ilmu, dan amal. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andes Abdul Karim MH atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan kepada kita semua.
Saya Nala selaku host juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengikuti podcast dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi